bisa jadi narkoba gitu kan, buat kita malas-malasan. Terus apa juga kayak narkoba kan pasti buat lebih kuat gitu ya, pasti gitulah. Nah, ganja ini kan juga mirip begitu juga kan, buat kita lebih kuat, lebih berenergi gitulah. Narkoba itu. Nah, jadi itulah alasan kenapa itu juga negara ini kan melarang keras kan peredaran ganja. Sama tanaman ganja kan kita tahu kan apa, di berita dibakar ladangnya. Nah, terus setelah baca buku tuh dari sejarahnya tuh di barat dulu tuh yang di barat itu tuh udah di Amerika Serikat itu tuh udah dipakai sama militer buat obat-obatan, buat kebutuhan lah. Jadi pernah tuh di daerah Kentucky di Amerika Serikat itu tuh pernah ganja tuh ganja tuh jadi kayak komoditas nomor 1 lah, kayak perekonomian daerah situ tuh tergantung sama ganja, karena emang saking vitalnya ini kalau ganja tuh gak hanya buat obatan juga, bisa buat kebutuhan lain. Nah, dari situlah berkembang sampai ke Eropa, sekitaran Eropa. Sebenarnya di Eropa sana ganja tuh dimanfaatin banyak ya, selain untuk obat-obatan juga bisa, selain obat-obatan juga selain obat-obatan banyak lah. Makanya di belakang covernya tuh ada 12.000 tahun peradaban manusia ya. Apa? Ya, 12.000 tahun menyuburi peradaban manusia. Nah, karena itu menyuburkan peradaban manusia karena itu karena ganja itulah peradaban manusia ini bisa berkembang sampai sekarang gitu. Salah satunya ganja itu. Jadi pernah pakai ganja? Ya ganja. Kan kalau dibilang pakai ganja itu jangan kayak gini ya. Kalau saya tanya pernah pakai ganja, Pak? Saya pernah. Teman saya dulu kan kalau dia orang Aceh masak sesuatu pakai minyak ganja. Ya tidak. Iya ada. Terus saya nggak berani dulu Santi. Waktu saya nggak tahu dulu kayaknya kenapa nih? Kok saya nggak tangkap gitu. Terus agak mahal juga kan? 50.000 lah satu porsi. Kan untuk masak kan? Iya, Itu tapi expired. mahal 50.000 gitu satu porsi. Ya, yang ada ganja. Jadi ganja itu salah nggak? Kalau dipakai untuk yang salah, ya salah kan. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi makanan. Jadi manusianya kalau makan nasi kalau banyak juga berbahaya kan? Kekenyangan ya, segala sesuatu yang berlebihan. Tapi si Jodiva ini kan dia termasuk suku Aceh. Suku di Indonesia ini kan beberapa ada yang lekat sama ganja ya, dan sudah hubungan budaya itu udah erat. Sebelum kita merdeka itu sudah ada menggunakan itu, termasuk orang Aceh. Jadi kamu sudah tahu banyak lah sebelum baca buku itu kan? Udah tahu yang negatifnya aja. Orang negatifnya. Nah, buku yang dia baca itu buku penelitian ilmiah loh, yang ditulis oleh LGN. Itu adalah organisasi yang memperjuangkan ganja di Indonesia agar legal. Jadi namanya Lingkar Ganja Nusantara. Itu si Diranayana itu anak psikologi UI. Jadi dia dulu pernah meneliti itu skripsi dia tentang ganja. Nah, ganja itu nggak cuma sebatas yang kayak gini ya kita ketahui, tapi lebih dari itu. Gitu. Kalau cuma gini itu negatif, itu saya rasa cuma 0,0% dibandingkan 9,9% manfaatnya. Coba kalian cari tahu. Jadi kitab Injil pertama itu berserat ganja. Ibnu Sina, kedokteran Muslim atau Avicenna itu merekomendasikan ganja dalam 10 tanaman obat terbaik. Itu jadi di buku itu diulas, nggak hanya satu agama, tapi semua agama itu rata-rata pernah berinteraksi sama ganja. Ganja bisa jadi serat kertas. Jadi kalau saya kenapa paling menyetujui ganja itu legal, kita nggak perlu nebak hutan lagi. Serat ganja itu bisa buat kertas bagus loh, baju. Nah yang ketakutin kalau legal ini kan gini, nah di saat negara lain sudah legal, kita jadi objek ini loh, apa namanya? Kita jadi objek ekspor impor. Mereka ngirim baju ke kita, bajunya dari serat ganja. Kita enggak, gitu. Di saat yang lain legal, kita jadi objek kan, objek perdagangan, nggak jadi subjek. Sementara di tanah Indonesia ini bisa hidup, dan itu sudah pernah menjadi apa ya, kearifan lokal gitu. Tahu Bang Jul itu yang tukang ini? Dia bilang, kami dokter anak dulu di Aceh itu ada obat apa namanya, kan pakai
itu apa ganja? Serat apa dari bijinya itu. Kalau ada luka-luka itu cepat bagus sembuh ya kan? Jadi yang salah siapa? Tapi pernah nggak kalian cari tahu kenapa Indonesia itu dia melegalkan membuat aturan tentang ganja? Kenapa ganja masuk ke dalam narkotika? Kan ini yang lagi diusut ya, mau diapain kan sama mereka sampai ke MK kemarin, nggak tahu perkembangannya. Mereka masuk ke MK. Jadi di Indonesia yang legal tentang ganja hanya diskusi, meneliti tentang ganja itu legal. Jadi ngomong-ngomong gini legal, nggak apa-apa. Diskusi, meneliti tentang ganja itu, cuma itu yang legal di Indonesia. Nah inilah yang lagi mereka perjuangkan, bagaimana ganja itu jadi legal untuk dikonsumsi. Ya nggak sebatas yang kayak gini ya, gitu. Tapi lebih dari itu lah. Ada lagi faktor lainnya. Kalau dari ekonominya, ya kalau baca perekonomian dunia, itu ada yang takut kalau ini legal. Ada yang takut. Contohnya Ihsan ini pengusaha pabrik kertas ya, dia yang selama ini pakai hutan produksi, tiba-tiba ganja legal, dia ketakutan perekonomian turun. Itu salah satunya. Yang biasa pakai kapas, dia industri kapas, kalau ganja legal, kapas takut tergantikan. Siapa lagi yang paling takut? Medis. Obat-obat kimia, ya di buku itu dijelasin kan, ganja itu obat penyakit gitu. Farmasi akan takut. Jadi kita gitu loh. Jadi itulah kita diapain selama ini. Jadi dikasih kuliah itu ganja itu buruk. Dan kita nggak melakukan perang pemikiran. Kalian pernah nggak nonton film barat? Ada orang di penjara tapi kerja. Nonton nggak? Nah, ternyata Ustaz baca di buku itu ya, penjara yang swasta itu ternyata di Amerika ada. Kalau kita kan di Indonesia yang mengelola penjara negeri kan, di sana saking banyaknya sampai swasta turun tangan buat penjara swasta. Nah, rata-rata kebanyakan dijelasin di buku itu kan, orang yang paling banyak masuk penjara adalah pengguna ganja. Nah, kenapa dipenjarakan? Ternyata tenaga mereka dipakai. Jadi ada beberapa industri besar, maaf cakap kayak industri elektronik tingkat dunia, itu pakai jasa orang yang dipenjara, dipekerjakan di dalam penjara, bayarannya lebih murah. Kalau pakai pekerja biasa bisa misalnya upah 1 bulan 5 juta, sama dia bisa kena 2 juta. Kan dia udah di penjara. Orang di penjara dikasih uang disuruh kerja. Itu dia. Banyak faktor ya. Selain ketakutan tadi pengusaha-pengusaha lain ini ya, rokok juga takut. Itu rokok takut karena kan tergantikan. Padahal kalau diteliti katanya itu lebih bahaya rokok daripada ganja. Gitu ya. Nah itu ada yang itu ada yang takut. Nah kalau Indonesia dari buku itu dijelasin kenapa dia melegal, kenapa ganja dimasukkan ke narkotika? Karena kita ini kan mengadopsi hukum internasional. Kita kan ikut PBB. Apa kata PBB ya ikut gitu kan ini. Latah, istilahnya latah hukum, ikut gitu. Beberapa diturunkan, tapi nggak disesuaikan dengan kondisi bangsanya. Ya, kayak orang Jodipa itu sampai ada yang memperjuangkan apa kan perekonomian Aceh itu naik kalau misalnya ganja legal, karena dulu mereka kaya karena itu kan. Nanti kalian kalau ada yang booking buku itu, Pak Samsul tertarik ya, Pak Samsul sejarah. Tapi sekarang lagi dibaca teman saya gitu. Nanti lah Pak sabar. Udah kan? Ada lagi? Tangan dulu ini dibaca. Nah kalau yang mau minjem nanti ada buku sampel saya bawa. Saya gitu sih, saya bawa sampel lagi 5